wah ini karena faktor pandemi, wah karena ekonomi jelek, wah karena maaf misalnya orang ngomong itu presidennya lah atau apapun lah ya, pokoknya semua orang lain. Tapi sesungguhnya 3 jari tunjuk diri sendiri. Salam sehat, salam properti. Hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan Suhu. Suhu saya guru saya, orang udah lama di industri properti sebenarnya. Cuma beliau banyak banget ininya ya. Apa namanya core bisnisnya. Nah, sebelum saya mau ngobrol dengan beliau, siapa sih nggak kenal dengan Bapak Thomas Sugiarto? Ya beliau juga udah punya bukunya loh. Bukunya udah 2 nih buat teman-teman yang ada main-main ke Gramedia atau lagi searching, boleh nih, bukunya beliau itu Your Great Success Start From Now. Ya, saya udah punya tuh, warnanya merah tuh. Ya. Yang kedua, Big Dream Make in Heaven, itu juga pasti bagus lah. Ya, jadi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau, tapi sebelum saya ngobrol, saya mau sapa dulu nih, Pak Thomas, apa kabar? Luar biasa, biasa di luar. Kalau ngomong dengan seorang motivator semangat ya, terbawa energinya ya. Saya akan sedikit bacain dulu ya buat sahabat properti yang nonton YouTube ini, silakan di like, di share. Jangan lupa juga Pak Thomas juga ternyata punya channel YouTube juga nih, di share juga ke channel YouTube-nya Pak Thomas Sugiarto. Dia juga interview orang-orang sukses. Jadi siapa sih Pak Thomas Sugiarto? Pak Thomas Sugiarto ini adalah lulusan dari jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Oh, anak UGM. Orang Jogja ya. Terus lulusan juga dari Certified Financial Planner, lulusan Associate Estate Planning and Practitioner ya Pak ya? Ya. Terus praktisi bisnis properti dan praktisi keuangan selama 25 tahun. Buset, 25 tahun. Saya masih sekolah tuh ya. Thomas Sugiarto adalah co-founder atau co-owner dari FV1 dengan 350 leader dan 3.000 profesional financial advisor. FV1 juga memiliki 6 kantor agensi dan 7 kantor satelit di 9 kota lainnya. Gile bener. Ya. Beliau juga CEO sama founder dan owner dari Thomas Mitra Property, Smart Happy Kid and Agrinesia ya Pak ya? Ya. Mitra Properti, masih di properti juga nih. Hari ini kita mau banyak properti, ngomong ke beliau nih. Ya. Salah satu pendiri pengurus pembina komunitas aspirasi, asosiasi penulis dan inspirator seluruh Indonesia. Salah satu juga BM, Billionaire Mindset Indonesia. Terus Yayasan Global CEO Indonesia, komunitas bisnis yang terdiri dari para profesional, pengusaha, dan pejabat di Indonesia. Kalau kita bicara profesional dan pengusaha, saya mau nanya ke beliau ntar hari ini. Lagi begini pengusaha apa sih yang perlu dilakukan nih? Ini kita banyak sharing nih, ini isinya daging semua. Makanya yang nonton YouTube ini tolong di like, di share, di subscribe, dibagiin deh ke teman-teman yang lain ya. Terus juga dia HSW ya, Harapan Semesta Wirausaha, public speaker juga, wah. Inspirator bisnis, host and founder dari Thomas Sugiarto Show. Dia punya satu moto, nih moto saya bacain nih Pak Thomas nih. Inspirasilah banyak orang memiliki impian besar dan bantulah mereka mencapainya. Niscaya Tuhan akan mewujudkan impian bersama juga. Keren, memberikan manfaat, membantu. Nah hari ini saya pengen juga ngobrol-ngobrol dengan Pak Thomas. Pak Thomas, sehat Pak Thomas? Siap, sehat. Puji Tuhan. Amin. Pak, ini banyak banget ya Pak, kalau kita bicara CV Bapak sampai sejam sendirian nih Pak. Bapak bisa cerita dikit dong Pak, perjalanan hidup Bapak dari sekarang, dari titik dulu sampai sekarang nih, sampai mencapai sekian, sampai di posisi sekarang ini, boleh cerita dong Pak ke subscriber saya Pak, monggo Pak Thomas. Siap. Wah, saya pribadi sebenarnya belum apa-apa ya, belum apa-apa kalau dari segi pencapaian yang dibandingkan sama yang lain-lain yang jauh lebih luar biasa. Tapi sekali lagi kita harus bersyukur dengan apa yang kita ada ya. Nggak akan ada habisnya kalau kita lihat ke atas terus. Tapi yang penting adalah kita harus bisa syukuri apa yang ada, dan kita sudah bisa lewatin
perjalanan ini, ya. Dulu saya dari keluarga kelas miskin ke bawah dikit, ya, kelas miskin, ya. Oke. Ya mungkin nggak bawa-bawa sekali, oke, makan masih cukup lah, tapi bukan yang mewah-mewah sama sekali, ya. Nah, ibaratnya kayak gini, kalau mau makan, ya, mie atau minuman bersoda itu adalah pada saat acara ulang tahun atau pada saat sakit. Ah, itu yang kayak gitu baru bisa, ya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, ya. So itu kurang lebih mungkin 50 tahun lalu lah. Saya kelahiran di Riau, Kepulauan Riau. Jadi karena di sebuah pulau kecil, ya, dekat, jauh lebih dekat ke Singapura karena kita bisa lihat kota Singapura daripada di Indonesia. So di sana komunikasi maupun transportasi ya hanya di pulau itu. Bayangkan koran baru sampai di sana itu butuh 3 hari. Oh. Jadi kita beritanya terlalu terlambat gitu ya. Iya. Oke. Nah, singkat cerita waktu sekolah saya bantu orang tua di kedai kopi. Nah, harus bantu orang tua sehingga sering antar minuman. Ada koran nih, baca. Wih, ada pengusaha sukses di Jakarta, luar biasa. Nah, terbentuklah keinginan saya mau jadi pengusaha. Karena saya nggak mau seperti itu terus. So, karena keinginan mau jadi pengusaha, maka kita tidak boleh bersifat adalah apa yang ada hari ini, tapi adalah apa yang kita mau. Nah, so saya harus jadi pengusaha di Jakarta. Tapi untuk sampai di sana, step-stepnya apa? Saya harus sekolah di Jawa. Nah, so singkat cerita, saya bilang sama orang tua saya mau sekolah di Jawa. Nah, orang tua saya kan nggak punya duit. Jadi, waktu SD, saya sekolahnya itu pas-pasan. Ya, standar kualitas pas-pasan. Tapi orang tua bilang, kalau kamu bisa lulus SMP dan minimal juara 3, kamu boleh pergi. Tapi kalau nggak boleh. So singkat cerita, waktu saya masuk SD, SMP ya, itu sudah ranking. Tapi rankingnya 66,5 dari 80. Tapi singkat cerita, 3 tahun saya berhasil juara 3. Wih, keren. Nah, singkat cerita, sekolah di Jogja, saya prestasi bagus karena apa? Sekali lagi karena tujuannya jelas. Saya harus sukses. So hampir dalam 3 tahun itu juara 1, 2, juara 1, 2, 3 kali, hingga dapat NEM tertinggi di SMA, ya, di sekolah ya, dari 400-an murid. Hampir harusnya juara umum, tapi karena faktor XYZ jadi enggak gitu ya. Nah, singkat cerita saya dari situ saya masuk ke UGM, arsitektur. Nah, pertanyaannya kenapa masuk arsitektur? Itu tadi, saya mau jadi pengusaha. So, harus sesuatu bisnis yang bisa dijalankan, saya dari awal, kemudian saya kuasai, saya bisa jalankan. Nah, akhirnya saya masuk UGM, masuk ya, padahal cuma 3-4 orang, ya mohon maaf misalnya orang Tionghoa itu nggak banyak yang bisa masuk ke universitas negeri ya waktu itu ya, oke? Nah, akhirnya masuk, kemudian lulus. Nah, masa-masa itu ya, mindset saya, sekali lagi buat pengusaha maupun pebisnis atau teman-teman ya, mindset itu sangat penting. Karena apa yang kamu mau itu, itulah yang akan membuat kita ke arah sana. Teman saya bilang, tanya saya, lu mau kemana? Gue bilang, gue mau Jakarta, mau jadi pengusaha. Nah, setelah saya tanya dia, lu gimana? Gue jadi karyawan biasa aja dah, kawan-kawan aja. Sampai hari ini, dia tetap karyawan. Ya, nah, karena saya mau jadi pengusaha, walaupun saya dapat tawaran kerja di Semarang, udah confirm, saya bilang saya nggak mau. Kalau you mau terima saya maunya Jakarta. Itu di Putra Group. Tapi dia bilang nggak bisa, ya sudah. Nah, akhirnya saya ke Jakarta, saya dapat kerjaan di bidang kontraktor, ya. Nah, konsep saya adalah bukan saya lamar lowongan kerja, tapi saya cari di Yellow Pages mana perusahaan yang saya mau. Hanya saya dapat 4 tawaran, 3 saya datangin, 3-tiganya diterima, baru saya pilih salah satu. Nah, tapi di sana kerja di kontraktor, saya hanya bisa tahan 7 bulan. Kenapa? Karena bos saya bilang, Thomas, lu di sini hanya bisa tahan hidup.
tidak bisa jadi orang kaya. Padahal saya datang Jakarta mau jadi orang kaya. Bayangkan dari perjalanan ke sana, saya butuh 5 kali jalan kaki, 4 kali naik mobil, naik turun dari daerah Kemanggisan ke Kelapa Gading waktu itu. Nah, akhirnya Pak, cium bau, aduh minta ampun ya kalau hujan ya. Saya bilang saya nggak mau seperti ini. Nah, singkat cerita akhirnya saya keluar, lalu saya join di properti, ya di era tahun 94. Oh, nah, kenapa saya join di era? Tahun 94 ya? Nah, kenapa saya join di era? Padahal di era salah satu yang di Pondok Indah ya. Karena di sana, ya, nah ini konsep lagi ya. Saya belajar buku, baca majalah dan sebagainya. Itu waktu di Jogja adalah beli yang kiloan. Beli buku majalah bekas kiloan. Saya baca, salah satu yang saya baca di sana, bahkan sekarang pun masih tetap valid ya, adalah jika kamu mau jadi orang kaya, maka bisa dipercaya, kamu harus membuat bisa dipercaya sama orang kaya. Kamu harus datangin di mana orang kaya ada. Sehingga waktu itu saya ke Pondok Indah. Nah, karena sumber sana orang kaya. Padahal saya nggak kenal Pondok Indah sama sekali. Nah, jadi mindset sekali lagi ya. Nah, akhirnya singkat cerita dalam 3 tahun, puji Tuhan saya bisa dapatkan prestasi yang bagus. Kalau tidak salah dulu top nomor 2 penjualan tertinggi senasional. Ya. Nah, tapi pada saat itu saya udah usia 29. Ya, karena panggilan saya adalah sebelum usia 30 kamu harus jadi pebisnis. Singkat cerita saya masuk dapatkan hak franchise Century 21 yang pertama. Ya, kedengaran nggak saya? Kedengaran Pak, kedengaran Pak. Century 21 yang pertama. So dari situlah saya mulai sebagai pebisnis. Ya. Nah singkat cerita, waktu itu tahun 97 saya kena krisis juga, oke? Tapi karena yang saya pilih marketnya adalah market kelas menengah atas, market atas lah ya, oke? Maka itu kelewat. Maksudnya bisa lewatin resiko itu, ya. Karena apa? Kenapa market kelas atas penting? Karena market kelas atas itu mau badai mau apapun, mereka ada dolar, ada rupiah, ada properti, bisa jual dan sebagainya. Market kelas bawah itu hancur. Waktu itu salah satu kantor era kantor properti top nomor 1 tahun kemarin, tahun berikutnya atau 1 tahun berikutnya lagi sudah tutup. Nah, karena marketnya bukan yang itu. Nah, ini salah satu contoh ya, bukan semuanya berlaku sama, oke? Nah, so singkat cerita saya di tahun 2002 saya buka kantor, tapi di saat yang sama waktu saya semakin sedikit. Ya. Karena apa? Karena dulunya saya kerjain jumlah orang agent nggak banyak, ya, properti nggak banyak, tapi saya pilih benar-benar dilatih. Akhirnya makin nggak ada waktu karena saya take care benar-benar orang-orang itu. Nah singkat cerita saya bilang, waduh saya nggak mau begini terus. Saya harus cari bisnis yang bisa running by system. Akhirnya saya masuk ke dunia proteksi. Waktu itu dari nol. Ya, singkat cerita, ya puji Tuhan tahun 2000 kurang lebih 5 tahunan lebih ya. Setelah masuk lalu kurang aktif, tapi setelah itu saya mulai fokus. Dalam 5 tahun saya bisa buka kantor, ya, kantor di bilangan penthouse-nya Standard Chartered. Tapi setelah lewat itu karena perubahan konsep bisnis, akhirnya saya pas waktunya momentum saya diajak masuk sebagai co-owner di FP1. Nah, hingga hari ini. Ya, kira-kira begitulah gambarannya. Ada bisnis-bisnis tambahan kecil-kecilan ya. Itu hanya untuk anu lah. Ya tapi cuma segitulah bisnis kurang lebih lah. Oke, kira-kira gitu gambarannya, Bro. Pak Thomas, jadi Bapak tuh di Riau ya, dari SD sampai SMA Riau ya? SMP. Sampai SMP, SMA Jakarta? SMA sama kuliah di Jogja. Oh, SMA kuliah di Jogja. Karena pilih yang biayanya murah. Jadi Bapak udah pernah juga di kontraktor juga ya, kerja ya? Kerja di kontraktor pernah, jadi kontraktor kecil-kecilan sedikit juga pernah.
Jadi di broker itu Bapak termasuk lama. Setahu saya era buka tahun 92 ya. Ya. Saya 92, termasuk yang 94 ya, orang kalau lama ya. ditarik jauh ya termasuk yang awal-awal lah. Awal-awal ya. Wah, Makanya luar masih ada darahnya Century. Oh, masih ada ya. Jadi Kalau Century Thomas saya terakhir di 2006 akhir. 2006. Jadi 4 Ya, tahun di 2006 Century, Pak. akhir. 4 tahun atau 5 tahun? 5 tahun di Century. 9 tahun. 9 tahun. Wow. Sebenarnya Thomas. masih ada satu tahun di Century dan diminta tetap di situ. Tapi karena saya sudah fokus di bidang financial, saya tidak mau nanti image saya mempengaruhi image kantor Century. Karena dulu saya Century banget gitu lah. Nah, jadi saya lebih pilih adalah udah deh saya keluar supaya apa yang saya lakukan tidak dikait-kaitkan dan sebagainya. Jadi sama sekali nggak ada masalah apapun sama kantor pusat. Oke. Ya, Tadi saya senang tuh ke Bapak tuh. Ada temen bilang lu mau jadi karyawan aja deh. Tadi Bapak tetap fokus, saya pengen jadi pengusaha. Itu tadi Bapak pikir dari mindset, pola pikir. Nah, pola pikir seperti apa sih Pak yang sekarang harus dilakukan dengan kondisi saat ini? Saya juga sebagai pengusaha gitu, Bapak juga banyak rekan pengusaha, dengan kondisi seperti ini, kita tuh punya mindset seperti apa nih Pak, supaya kita tetap survival menghadapi hal seperti ini nih Pak Thomas. Oke, siap. Nah, sekarang nomor satu mindset kita adalah, kita harus bersyukur dulu. Bersyukur. Oke? Bahwa gua berada walaupun ada pandemi, tapi kita masih bisa hidup. Tidak ada perang, tidak ada sesuatu, mau makan apa masih bisa, mau apapun masih. Ini pribadi saya ya, oke? Ya, tidak pusingkan banyak hal dan sebagainya, oke? Nah, itu sekali lagi di posisi saya, itu saya bicara dulu, ya. Nah, mungkin ada beberapa teman yang lain yang dalam kondisi lebih bawah atau lebih atas, ya masing-masing pakai itu, oke? Nah, nomor satu. Yang kedua adalah bahwa kita itu kalau digambarkan sebuah gambaran lingkaran, kalau saya bagi dua, oke? Nah, bagi dua ya. Nah, orang cenderungnya adalah apa? Keadaan tidak baik cenderungnya adalah menunjuk ke depan. Oke? Menunjuk ke depan, ya. Wah, ini karena faktor pandemi, wah karena ekonomi jelek, wah karena maaf misalnya orang ngomong itu presidennya lah atau apapun lah ya. Pokoknya semua orang lain. Tapi sesungguhnya 3 jari tunjuk diri sendiri tanpa dia ketahui. Kenapa bisa begini? Kenapa kamu bisa hari ini seperti ini? Kenapa kamu tidak prepare? Kenapa kamu tidak siapkan diri untuk hadapi situasi terburuk? Kenapa kamu comfort zone? Nah, jadi itu nomor satu dulu ya. Nah, kita harus paham dulu. So, mau keluar dari krisis ini, pertama kita harus jujur sama diri sendiri. Yang salah siapa? Yang salah kita tidak siapkan diri hadapi keadaan. Oke? Kemudian secara jujur untuk ambil tanggung jawab. Saya harus ambil tanggung jawab. Saya harus jadi orang yang bisa diandalkan. Bukan jadi orang yang tangan dia di bawah. Minta, tapi adalah saya harus memberi. Saya adalah seorang pemimpin. Ya, saya bukan orang yang disuruh, jadi gimana Pak? Enggak, saya adalah orang yang bisa bikin keputusan. Nah, sebagian orang ambil karena situasi, ya, cenderung cari pembenaran, cenderung cari kambing hitam, cenderung cari alasan-alasan, dan cenderung adalah pikirnya adalah kepentingan singkat untuk pribadi, tapi tidak berpikir kepentingan jangka panjang. Sehingga banyak juga kan orang bisnis ya, yang merugikan orang lain pun dilakukan. Nah, saya sama sekali tidak begitu. Karena apa? Saya jaga nama itu penting. Dan yang kedua, ada satu konsep yang di buku saya namanya Your Great Success Start From Now. Oke? Your Great Success Start From Now itu ceritanya adalah bahwa sukses besar kita dimulai pada saat ini.
bukan kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin sudah lewat. Siapa hari ini kita adalah karena kemarin-kemarin apa yang kita pikir. Tapi apa yang terjadi di masa depan adalah tergantung pada apa yang kita pikir dan putuskan untuk masa depan. So yang saya lihat adalah pandemi ini adalah sesuatu yang bagus dalam tanda kutip ya, bukan artinya maaf, oh banyak orang meninggal, oke? Kita bicara dari sisi bahwa, oh pandemi susah nggak? Susah, itu bagus. Kenapa? Karena kalau susah berarti tidak banyak orang yang bisa jalankan. Kalau saya bisa jalankan, itu akan jadi bagus. Tapi berarti merugikan orang lain? Tidak dong. Kalau saya bisa jalankan, kemudian saya bisa ngajarin orang lain jalankan, kenapa tidak? Betul nggak? Kalau saya ada hasil, lalu saya bisa berbagi kepada orang, kenapa tidak? So, nomor satu adalah diri sendiri minimal diri sendiri harus mandiri. Jangan andalkan orang lain, kita sendiri mandiri. Setelah kita mandiri beres, baru bantu orang. Jangan mau bantu orang tapi diri sendiri kacau. Kalau setiap orang punya mindset membantu diri sendiri dulu, baru bantu orang lain. Nggak ada orang yang suka. Kecuali yang memang benar-benar cacat atau apapun. Nah setelah itu mindset saya adalah saya bisa. Apapun sepanjang tidak menyangkut ke sifatnya keputusan orang lain, oke? Sukses saya kalau sesuatu yang tidak tergantung ke keputusan orang lain, maka saya bisa. Nah, ya, sehingga apa? Apa yang saya tidak bisa? Coba teman-teman semua pikirkan, apa yang lu tidak bisa? Nggak ada. Mau jadi pengemudi kayak, mau jadi Gojek kayak, mau whatever kayak, semua bisa. Mau internet kayak, mau apapun kayak, mau jadi penyanyi kayak, bisa. Masalahnya adalah mau nggak kita investasikan waktu, usaha, kesusahan, perasaan untuk menjadi seperti itu. Nah, jadi sebenarnya peluang bukan tidak ada, tapi kita tidak sadar sebenarnya semua itu Tuhan sudah ciptakan di kita. Nah, oleh karena itu mindset saya adalah nasib bukan sudah ditentukan, nasib ada di tangan saya. Saya mau apa, itulah yang saya tentukan. Karena kalau kita bilang, wah nasib sudah ditentukan, ya udahlah ngapain usaha, betul nggak? Kalau saya adalah saya usaha dulu, terakhir keputusan konon, Tuhan mau putuskan apa, itu urusan Tuhan. Tapi yang saya bisa putuskan, apa yang saya bisa lakukan yang terbaik dan tidak putus asa. Nah kemudian mindset berikut adalah setelah kita tentukan itu, kita pilih apa yang mau kita pelajari. Semakin kompleks pekerjaan, butuh waktu belajar yang panjang. So, kalau sampai gagal, itu saya belajar. Nah, tidak berhenti sebelum sukses. So, sasaran jelas, kita belajar untuk mencapai itu. Next adalah, baru atur strategi. Saya mau kerja keras, dapat hasil banyak, tapi nggak jelas. Atau saya pakai sniper. Bidik yang jelas, sasaran yang bagus, saya tembak. Mungkin butuh waktu, tapi begitu tembak hasil besar. Nah itu konsep yang saya terapkan di diri saya. Nah bagaimana kalau hadapi kegagalan? Sekali lagi, saya ambil tanggung jawab. Yang salah siapa? Saya. Yang harus berbagi siapa? Saya. Keadaan bagus? Bagus. Saya harus berubah. So supaya tidak jatuh di lubang yang sama, saya harus cari mentor di bidang itu. Nah, sehingga ketika kita jalan, kemungkinan gagal akan kecil. Orang lain bisa sukses kok, kenapa lu gagal? Wah, banyak orang gagal, ngapain lu ikutin orang gagal? Yang kita harus ikutin adalah orang sukses. Yang kita gagal adalah karena kita tidak mau berubah. Nah, jadi kalau konsep believing, learning, action ini diterapkan dan dievaluasi terus, maka tidak ada orang yang gagal. Yang ada adalah orang yang tunda kegagalannya tanpa sadar. Oke, keren. Orang yang ditunda kegagalannya tanpa sadar. Tadi yang konsep pertama tuh memang buat sahabat properti yang nonton YouTube ini, pertama-tama memang benar sih dari Pak Thomas bilang bersyukur. Dengan kita ucapan syukur, energi positif kita datang, tentunya kita pun akan, imun kita pun akan kuat ya Pak.
Kalau kita lihat berita, lihat keadaan kondisi, mungkin dulu yang meninggal karena COVID itu jauh dari kita. Sekarang mungkin di status media itu kita dengar, oh si ini kena. Ada kekhawatiran, tapi tetap kita bersyukur karena konsep yang pertama tadi Pak Thomas bilang bersyukur gitu loh. Senang tuh, saya senang. Nah tadi Bapak Thomas bilang juga ya tidak putus asa, harus semangat, harus mulai dari sekarang. Cuma ada satu hal yang tadi Bapak bilang, atur strategi. Nah, strategi seperti apa sih Pak yang harus dilakukan seorang pengusaha, terutama mungkin di industri properti, di industri saya, mungkin Bapak punya pengalaman lain, bisa berbagi di sini. Strategi seperti apa sih Pak? Kantor tutup ya, bergerakan nggak ada, jualan juga nggak ada, kita lagi bingung nih. Nah, menurut Bapak seperti apa nih? Oke. Nah, mungkin karena saya memang ada kantor properti ya, tapi saya tidak incat sama sekali. Oke. Kadang-kadang maaf setengah tahun, setahun pun belum tentu ke sana ya. Tapi ini gambarannya aja buat teman-teman ya. Oke? Ya di bidang properti maupun bidang apapun lah ya. Bidang apapun yang ini. Nomor satu, ketika kita mau berbisnis kita harus tahu dulu. Kita mau hanya sekedar survive, lewatin ini, atau kita mau bisnis yang jangka panjang. So kita harus lihat siklus bisnisnya gimana. Jangan masuk ke bisnis yang sifatnya hanya sensasi atau karena musiman atau apa. Semua effort yang kita masuk ke situ hanya bisa bertahan sebentar, ya. Nah, so itu nomor satu dulu ya. Industri yang kita masuk dulu. Nah, industri yang kita masuk, apakah sesuatu yang sifatnya apa itu produk atau jasa, itu sesuatu yang bermanfaat nggak buat orang? Bermanfaatnya jangka panjang nggak? Jangan siklusnya waktu kita mau masuk, dia sudah mau turun. Nah, kalau bisa, waktu kita masuk, siklusnya masih naik. Dan pergerakannya masih lama. Oke? Nah, di properti termasuk salah satu yang siklusnya jangka panjang. Oke? Nah, jangka panjang. Oke? Nah, mengapa di properti orang tidak, tanda kutip, tidak mati? Tidak mati karena apa? Ada yang mau jual, ada yang mau beli. Ya kan? Tapi Pak, keadaan bisnis lagi jelek. Jelek karena menurut pandangan kamu. Ya kan? Kenyataan banyak orang mau jual kan? Nah, banyak Pak. Sekarang, banyak banget. Sekarang fokus marketnya bukan di market penjual. Tapi adalah market pembeli. Nah, kamu cari nggak orang yang masih bisa naik Brompton, bisa jalan-jalan, bisa happy-happy. Carilah orang-orang itu jadi customer, nasabah, klien. Usaha nggak hubungin sama klien-klien yang lama, tanyain dia punya keadaan gimana Pak, kondisi ekonomi lagi bagus nggak ini Pak. Nah, ada nggak yang bisa saya bantu atau apa? Ada nggak seseorang yang Bapak tahu yang perlu saya bantu? Nah, kalau kita hubungannya baik, tapi bukan musiman ya. Bukan ketika kita butuh baru kita hubungin ya. Kita harus jaga maintain itu sepanjang jalan, oke? Say hello ke ini. Ya, situasi orang akan take care. Mindset saya yang saya tanamkan ke customer adalah, lu butuh apa? Pikiran pertama cari Thomas. Bukan hanya di properti atau di dunia proteksi. Pokoknya Bapak butuh apa? Bantuan, cari Thomas dulu. Sehingga apa? Saya walaupun ada yang saya nggak ngerti, saya tidak bilang, oh tidak bisa Pak. Coba saya bantu cari. Saya bantu cari. Siapa yang bisa saya kenalkan. Dan itu sudah kita siapkan. Bangun jaringan hubungan baik sama banyak pihak. Sehingga banyak klien-klien yang bisa terbantu. Oke? Bahkan yang tidak kita kenal pun karena kebutuhan, karena temannya teman, nah, kita juga bantu. Oh rugi dong? Enggak. Buat saya bukan cari untung. Konsep yang saya kerjakan adalah, kalau kebanyakan orang punya mindset adalah apa untungnya buat saya. Kalau nggak untung, dia nggak lakukan. Betul. Saya punya konsep terbalik. Yang saya turunkan adalah apa ruginya sih? Apa ruginya? Nah bayangkan kalau rugi atau rugi dikit saya lakukan, maka jauh lebih banyak hal yang saya lakukan. Dan saya unggul di bagian orang yang mau carinya hanya untung. Nah, sehingga customer, klien, teman tahu, oke, berurusan sama Thomas itu tidak akan menyebabkan saya celaka. Nah, itu kita harus bangun dulu
mindset kita, pribadi kita, karakter kita di masyarakat. Dan selalu ngomong bisa dipegang. Jangan ngomongan A, sore B, besok C. Dan kalau salah, ngaku. Ya kan? Nah, itu kita lakukan. Kenyataan hidup ini, ya, coba lihat. Ada orang yang tangannya buntung, kaki buntung, tetap bisa sukses kok. Nah, yang ini kaki ada, tangan ada, kenapa nggak bisa sukses? Itu nggak? Sometimes kita harus belajar namanya partnership. Ya, saya misalnya ada kelemahan apa, tapi saya punya kelebihan apa. Maka carilah partner yang punya kelebihan di kekurangan saya, sehingga kita bisa partner, ya kan? Nah, itu sebenarnya prinsip yang simple. Nah, kebanyakan orang melihat adalah kesalahan umum adalah melihat diri sendiri. Oh, saya kan gini, saya kan gitu, saya kan susah, saya kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia fokus untuk kasihani diri sendiri. Nah, kalau saya adalah kita bersyukur dulu, keadaan masih gini. Oke? Lalu apa yang kita bisa berbuat? Kalau ada yang saya nggak ngerti, saya cari orang yang ngerti. Kalau saya misalnya yang punya ide, saya tanya sama orang, Pak, ada nggak ide bisnis apa yang bisa saya jalankan? Tentu tanya sama orang-orang yang bisa dipercaya. Saya yakin kalau teman-teman ngomong ke minimal 20-30 orang, ya, yang Anda kenal baik dan Anda bisa percaya, Pak, saya lagi mau berbisnis yang baru. Menurut Bapak, ada nggak ide bisnis apa yang bisa saya jalankan? Ngomong. Maka pasti ada diantaranya akan mendapatkan ide-ide atau kasih tawaran. Oh, lu bisa kerjakan ini. Oh, lu bisa kerjakan itu. Masalah kebanyakan adalah orang diam. Minta dia kasihani, minta disamperin orang. Nah, itu yang jadi masalah. So, bukalah mulut. Maka kesempatan sebenarnya, ada pepatah mengatakan, hoki adalah kesempatan kali persiapan. Dan kesempatan itu ada di mana-mana, kapan saja. Masalahnya adalah kita persiapkan diri nggak? Kalau kita persiapkan diri, maka kesempatan bisa ada di mana-mana dan bahkan bisa diciptakan. Keren. Kesempatan itu keren Pak Thomas. Kesempatan itu bisa diciptakan ya. Yang penting kita mau berusaha, mau bergerak gitu kan. Ya. Contoh simpel ya di properti, oke? Oke. Contoh ya di simpel properti ya, yang dulu saya lakukan, oke? Dicari properti luas sekian, lokasi yang strategis ini. Apa dong tawaran, betul nggak? Dijual, setelah dapat dijual properti yang lokasinya ini bagus, investasi bagus dan sebagainya. Dapat nggak calon pembeli? Dapat. Nah, so ini kan sesuatu yang tadinya kalau saya tidak lakukan ya tidak ada kan? Betul nggak? Selama ini kan tunggu. Wah, ekonomi jelek, wah ini, wah itu. Pandemi hari ini pun sebenarnya tidak akan menakutkan. Ya, kalau kita sendiri jaga diri, prokes 5, nggak usah pergi kemana-mana, ya kan? Hati-hati, makan hati-hati, pembantu hati-hati, perlakukan mereka dengan baik. Ya, jangan misalnya kita pakai masker yang mahal sekali, pembantu atau supir pakai masker yang murah, goblok itu namanya. Iya. Ya, nah orang pelit hari ini kemungkinan besar akan sangat banyak menderita. Karena apa? Dia pikir dia sendiri. Dia abaikan ke yang lain. Nah, kalau pembantu kita bisa jaga dia baik dan dia ini. Jadi kemungkinan dia kena akan jauh lebih kecil. Iya. Jadi Pak Thomas, dalam kondisi saat ini kita tuh harus berbagi ya Pak ya? Lah apa susahnya? Ya. Apa susahnya? Nah, sekali lagi kan, yang tadi saya bilang kan, apa ruginya? Wong saya misalnya kasih ke ini lebih banyak sedikit, emangnya bikin saya miskin? Kagak. Prinsip saya adalah senang melihat orang senang. Senang melihat orang senang. Sedih melihat orang susah. Sedih melihat orang susah. Ya. Jadi kita pengennya membantu terus ya Pak ya? Ya.
Apa susahnya? Apa Dan susahnya? kalau kita bantu orang yang tidak ada kaitan bisnis saja, kita bantu, apalagi klien. Oh, Nah, I itu see. akan kita bantu tanpa sadar. Itu sebuah kebiasaan. Tapi kalau kita selalu adalah pikir apa untungnya buat saya, ya, kalau ada untung baru saya jalan, maka umumnya kita tidak akan jalan di masa-masa yang lain. Nah, kemudian customer client, dia pasti akan berpikir ke orang yang berbuat baik buat dia. Nggak ada customer yang mau berbuat baik kepada orang yang cuekin dia, kecuali dia desperate banget. Betul. Nah, so itulah kuncinya di tangan kita semua. Kuncinya di tangan kita semua ya Pak Thomas. Jadi pola pikir itu sangat mempengaruhi imun kita, sangat mempengaruhi tindakan kita selanjutnya mau ngapain. Iya. Buat sahabat-sahabat properti yang nonton YouTube ini, ingat properti itu tadi Pak Thomas bilang adalah bisnis yang jangka panjang, long term, ada siklusnya. Kalau kata pesawat tadi, udah tungguin aja, ntar juga ada masanya untuk kita berjaya. Hari ini waktunya memang untuk ada kemudian kumpulin aja listingan, banyak memang permintaan. Bayar memang pilih-pilih, tapi setidaknya di industri ini kalau kita nyari celah, nyari kesempatan, pasti ada cari celahnya. Thank you. Tapi Pak Thomas. satu hal ya, di properti khususnya, oke? Ya, jangan kumpulin jumlah listing banyak, tapi tanpa seleksi. Oh, I see. Tugas kita adalah, pekerjaan kita adalah jadi bagian solusi dari customer. Oke. Bukan jadi problemnya customer. Ya. Oke? Nah, mengapa jadi penting jadi solusi? Solusinya customer apa? Customer butuh apa? Lokasi bagus, harga murah, kondisi bagus, tidak ada sengketa. Lalu pemiliknya benar, oke? Lalu lingkungan bagus dan sebagainya, dan prospeknya tinggi. Nah, kerjakanlah itu. Jadi bagian solusinya customer. Jangan misal, jumlah properti banyak. Ada properti? Ada. Tinjau lokasi kok jelek banget. Ini ada lagi Pak. Oke. Itu kan konyol. Besok-besok customer lu tawarin lagi. Iya, nggak mau. Betul nggak? Jadilah bagiannya ini. Nasabah, saya kekurangan duit. Pak, bisa pakai Pak. Saya beresin. Pak, ini masalah ini, saya bisa beresin. Pak, masalah hukum, saya udah cek. Saya ada orang hukum yang bantu cek. Nah, lalu harus jujur. Ini kalau bagus, ya bagus. Nggak bagus, bilang nggak bagus. Bahkan nasabah klien maupun pernah loh, klien saya mau beli loh, saya bilang jangan beli. Ini tidak bagus Pak. Batalin. Itu kalau saya bilang beli aja, saya udah dapat duit. Tapi saya berani bilang tidak. Kenapa? Karena saya mau enak makan, enak tidur. Saya nggak mau nanti customer merasa ada masalah. Saya yang kena komplain. Nah, di properti saya sendiri punya orang hukum. Kenapa? Supaya jaga, jangan sampai nanti klien beli kena hukum. Masalah. Itu pun masih bisa kena. Nggak bisa tidur Pak. Komisi nggak seberapa, pusingnya iya ya. Jadi kita tuh sebagai pengusaha atau sebagai pemarketing whatever apapun, kita tuh apalagi di bidang jasa ya seperti saya ini, kita tuh harus memberikan solusi. Jadi kalau kita bisa memberikan solusi dan kita bisa dipercaya, orang trust ke kita, tentunya kalau saya bilang mungkin nggak sekali beli ya Pak Thomas, akan repeat order, dia akan beli lagi karena percaya kita ya Pak Thomas. Khususnya di properti ya, orang beli, orang mau jual, orang mau sewakan, kita yang bantu urus semua. Kita jadi solusi dari masalah customer. Maka ketika dia butuh solusi apapun, carinya kita. Keren. Ya, satu pertanyaan Pak. Tadi Bapak bilang kalau kita ahlinya di A, ada teman kita di B, kita combine lah, namanya kolaborasi. Ya. Terus Bapak bilang tadi juga Bapak kan ada di bisnis plan, financial planner, di bisnis properti juga, di bisnis macam-macam lah. Tentunya kan saya bilang ujung-ujung kan networking. Menurut Bapak, networking sekarang ini pentingnya seperti apa sih di industri bisnis ini Pak? Global ya industri bisnis apa menurut Pak Thomas? Wah, itu sangat-sangat amat penting. Sangat-sangat amat penting. Tapi nomor satu, dia akan menjadi malapetaka kalau kita punya reputasi jelek.
Ya, reputasi bagus pun kalau orang ada yang nggak senang sama kita, kita bisa rusak juga kan ya. Tapi jauh lebih bagus kita jaga reputasi kita baik. Begitu reputasi kita baik, ada apapun orang akan oke. Kayak contoh misalnya, saya bagus. That's why kenapa saya perlakukan klien atau teman itu hubungan jaga baik. Jadi ketika suatu hari tanpa sadar, dia dengar seseorang membutuh apa, dia kan referensi, kamu pergi ke cari si Thomas saja, atau timnya Thomas saja. Nah, gitu. Oh, lu ada masalah ini, udah, lu hubungi Pak Thomas. Masalah selesai. Dan saya seringkali bantu orang yang bahkan bukan klien-klien kami atau nasabah kami. Apakah ada orang harus bayar? Tidak. Dan dari awal saya bilang, tidak perlu bayar, tidak ada kewajiban. Nah, misalnya orang mau buka polis, contoh ya di bisnis saya, orang mau buka polis, saya bilang, saya akan jelaskan sama Anda, oke? Titik lemahnya di mana, titik bagusnya di mana. Nanti kalau kamu mau beli sama orang lain nggak apa-apa, mau beli dimanapun nggak apa-apa. Nanti kalau ada masalah, boleh cari saya lagi. Saya akan bantu sebisa yang saya bisa. Nah, orang tidak punya rasa khawatir terhadap kita. Nah, dia akan menjadi sebagai teman gitulah. So, saya bantu orang itu sifatnya adalah seorang membantu orang. Teman, customer saya anggap sebagai teman. Klien, nasabah saya anggap teman. Oleh karena itu saya pilih-pilih nasabah. Saya pilih-pilih klien. Oke? Orang kaya mau jadi nasabah saya, tunggu dulu. Gitu ya. Tipikalnya apa? Kalau yang suka main perintah-perintah atau mau menginjak, pergi ke toko sebelah, nggak usah sebelah. Kenapa? Karena saya mau layani Anda seumur hidup sebagai teman, bukan sebagai bawahan atau ini yang setiap hari dikomplain terus. Hidup itu pilihan, kita yang pilih. Tapi syarat kita harus punya kapabilitas, oke? Kita harus punya profesionalisme tinggi. Kita bisa lakukan itu. Dan itu yang kontrol siapa? Kita. Betul nggak, bro? Betul Pak Thomas. Jadi memang yang kontrol kita yang tadi Bapak bilang itu sebenarnya yang biasa garis bawah itu jaga nama baik, kita harus dipercaya. Kalau kita namanya baik, bisa dipercaya dimanapun, di networking manapun, di komunitas manapun, gampang lah kita cari usaha karena kita punya nama gitu loh. Oke, Pak Thomas. Ini salah satu contoh aja ya. Mungkin kita diterapkan di properti juga, oke? Dan menurut saya sangat bisa juga, oke? Yang saya terapkan di bisnis saya ini bisa jadi benchmark mungkin untuk Marco sama teman-teman lakukan. Bisnis tadi kan saya bilang, kita mau sukses tidak harus 100% tergantung ke kita. Kita bisa partnership. Jadi ada banyak teman-teman di properti, ya. Wow, customer banyak. Apa yang terjadi yang kesalahan utama adalah kalau orang itu beli properti, baru urusan sama saya. Kalau tidak beli properti, urusan tidak. Tapi kita tidak jadi solusi buat dia kan. Dia perlu diproteksi, dia perlu apa. Nah, sehingga saya mendidik teman-teman beberapa aja ya, nggak banyak, oke? Nah, beberapa partner teman-teman saya di properti, kalau kamu ada customer, teman baik, hubungan baik, orangnya baik, benar-benar karakternya baik, saya bantu kamu. Sehingga ketika dia sukses, ya bisa semua income yang didapat, saya punya expertise, dia punya jaringan. Dia punya jaringan, dia nggak ngerti. Saya punya expertise yang saya bisa ngerti. Saya bantulah closing. Ya kan? Dapat hasil, ya kita sama-sama makan siang bersama. Makan siang bisa fine dining, bisa makan siang berbulan-bulan bersama. Ya sih. Bertahun-tahun sama bisa, betul nggak? Iya. Tapi kesalahan utama adalah orang tidak melihat bahwa itu bisa dijalankan. Dia tidak mencari teman yang bisa dipercaya, teman yang punya expertise di bidang yang lain, yang bisa kolaborasi. Nah, itu yang menyebabkan dia hanya fokus dengan apa yang dia kerjakan. Akhirnya apa? Hasilnya ya tergantung itu. Ketika ekonomi lagi jelek ya gitu.
Nah di properti Iya. bisa nggak pakai itu? Bisa. Ya. Bang, partnership sama yang lain. Ya. Teman-teman, lu ada temen yang mau jual atau mau beli, hubungi saya ya. Iya, iya, Ya iya. tinggal bagi-bagi makan siang bersama aja. Networking, Pak. Co-broking, kalau di Makan properti pagi, makan co-broking. malam Iya. bersama, mau sehari, Iya. mau 10 hari, mau Iya, iya. berhari-hari juga bisa. Mantap. Pak Thomas, saya kalau mau ngobrol Bapak sebenarnya kalau ketemu bisa lebih 2 jam nih. Enak banget menggalinya, antusias banget, excited banget. Cuma kemungkinan kan Bapak juga sibuk. Tadi saya ngobrol-ngobrol langsung saya todong. Sorry loh Pak, karena saya melihat Bapak tuh seorang entrepreneur yang mau berbagi ke orang lain. Pak, pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak terhadap pengusaha Indonesia apa sih Pak, terhadap harapan Bapak nih terhadap negara ini Pak? Silakan Pak disampaikan di sini nih. Satu, saya percaya pemerintah di bawah Pak Jokowi bisa atasi masalah ini. Kedua, kalau kita bisa bantu, bantulah semaksimal mungkin di bidang apapun. Kita pengusaha atau apapun. Dan ketika tidak bisa bantu, shut up. Ya, jangan menambah keruwetan, jangan menambah masalah. Tidak ada seorang pemimpin yang bisa sukses atau berhasil 100%. Ya. Oke, sama seperti kita sekolah. Dapat nilai itu tidak 100 terus. Bisa aja 60, 70, 80 dan sebagainya. 20 salah. Nah, jangan fokuskan yang salah, fokuskan yang benar. Ketika kita ada bagian yang salah, perbaikilah di bagian kita. Kita bantu apa yang kita bisa bantu. Nah, ketika kita mau mulailah bantu diri sendiri. Beresin diri sendiri dulu. Setelah kita beres, bantu di sekitar keluarga. Baru bantu keluarga besar, baru bantu lingkungan. Maka pandemi ini akan jauh lebih cepat lewat, ekonomi akan semakin membaik, dan kita bisa makmur bersama di masa depan. Mantap. Ekonomi semakin membaik dan kita bisa makmur di masa yang akan datang. Itu bersama-sama ya, bersama-sama. Iya, itu harapan kita semua. Oke, Pak Thomas, thank you loh waktunya udah ngobrol-ngobrol di channel saya. Semoga bisa menginspirasi buat teman-teman sahabat properti, buat teman-teman di industri apapun yang sekarang mungkin lagi lost attitude, lagi bingung, yang sekarang mungkin lagi mau ngapain ya. Tadi Pak Thomas bilang pola pikir dulu. Tapi yang utama tadi saya senang Bapak bilang bersyukurlah. Bersyukur dengan keyakinan masing-masing ya. Udah bersyukur, hati tenang, baru bikin pola pikir. Anda kan punya networking, Anda punya jaringan, berhubungan dong, cari teman-teman dong. Jangan diam aja. Kalau Anda diam aja, Anda akan terkukung dengan masalah ini. Indonesia yakin pasti akan keluar dari masalah pandemi ini, karena kita lihat di negara-negara lain udah pada lepas masker nih Pak Thomas. Pasti kita juga bisa, ini gelombang kedua, tinggal kita bersabar. Tadi Pak Thomas bilang pakai 5M. Udah ikutin aja anjuran pemerintah, sekarang ini diam aja di rumah. Nggak ada yang untung kok, semuanya rugi. Tapi yang penting yuk kita sama-sama bantu pemerintah supaya tadi harapan kita supaya kita sama-sama sukses. Pak Thomas, thank you. Satu lagi poin kecil ya. Apa? Nah, jika tidak bisa berbuat baik ya di sosial media, jangan menyebar keburukan lagi. Artinya share-share berita yang nggak benar atau apa lalu membuat panik suasana. Udah. Setiap berita yang tidak baik cukup sampai di kita, jangan disebar. Kecuali kamu yakin itu baik dan berguna buat masyarakat, sebarlah. Ya, jadi banyak yang hoax sekarang ya, mudah media dibuka makanya Anda saring dari Anda mulainya. Kalau itu memang tidak membuatkan dampak kebaikan, telan aja di diri Anda. Tapi kalau itu bisa mendapat kebaikan, silakan share untuk kemajuan bangsa Indonesia tentunya. Belum lama ini kamu dapat kan? Tadi pagi ya, kamu dapatkan yang saya share? Dapat di-share, makanya saya Jabri Pak Thomas ya. Saling berbagi lah, saling berbagi, saling menguatkan. Bangsa ini akan kuat, akan sukses, akan berhasil, bukan karena Pak Jokowi seorang, tapi karena kita semua sama-sama satu visi dan misi untuk memajukan negara kita. Pak Thomas, thank you loh udah ngobrol-ngobrol di waktu lagi PPKM-nya. Nanti kapan-kapan ngopi di tempat saya ya. Ini background-nya di atas. Saya lihat Bapak punya Facebook. Oh, Bapak ada kolam renang, wah enak. Perlu saya mungkin nge-vlog nih di tempat Bapak nih. Ini di ini di rooftop. Penthouse ya? Rooftop ya? Rooftop rumah. Di apartemen apa, Pak? Rumah. Rumah ya? Rooftop di rumah ya? Kebayoran Baru. Kebayoran Baru, keren. Kapan-kapan ngopi.
Siap Pak Thomas. Pak Thomas, thank you sudah waktunya ya. Jadi buat Sama-sama. teman-teman yang nonton YouTube ini silahkan di like, di share, sekali lagi di share ya. Kalau memang ini berguna, share aja supaya kita sama-sama memberikan semangat buat Indonesia lebih maju ya. Jangan lupa juga supaya saya lebih semangat di subscribe link YouTube saya ini. Kali-kali mampir ke link YouTube-nya Pak Thomas. Pak Thomas juga punya link YouTube, di subscribe juga punya link YouTube-nya Pak Thomas. Tadi saya intip, saya udah subscribe juga. Dia juga banyak interview orang-orang sukses. Sekali lagi. Salam sehat, salam properti. Terima kasih Pak Thomas. Siap, sama-sama.